Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama menyimak menjadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Judul pesannya adalah kuasa dalam kesatuan hati. Wow, kuasa dalam kesatuan hati. Kalau judul bahasa Inggrisnya kerennya gini, power of agreement. Ya, di dalam agreement ada power, ada sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan belajar agreementnya seperti apa. Saya ajak kita baca satu ayat ini, Matius 18 ayat 19. Satu ayat yang gak asing buat kita. Ini seringkali menjadi ayat emas buat orang-orang percaya, ya. Semua hafal di dalam kepala tentang ayat ini. Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika apa? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Wow, luar biasa, ya. Jika dua orang yang ada di dunia ini sepakat, terus minta apa? Apapun juga. Terus kemudian dilanjutkan dengan apa? Permintaan akan dikabulkan. Tapi kok nggak seperti yang kenyataannya Pak, gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, rasanya pesan ini beberapa tahun yang lalu kita pernah dapatkan pesan ini, ya. Dan kita pernah terima pesan yang sama ini, kemudian kita bahaskan waktu itu Bapak Ibu Saudara. Lah kalau sama-sama aja berarti Tuhan rasanya kayak ngulang gitu pesannya. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, semakin direnungkan, semakin Tuhan bukakan sesuatu, ya, tentang apa sih maksud daripada kuasa di dalam kesepakatan ini, ya. Meskipun pesannya sama, dasar firmannya ya sama ini juga gitu. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan bukakan tentang rahasia kuasa di dalam kesatuan hati ini Bapak Ibu Saudara. Seringkali kan nggak sedikit ada orang datang berkata, Pak, udah doa Pak, udah bersepakat sama pasangan saya, tapi ternyata mana buktinya ayat ini? Kok nggak terjadi apa-apa seperti yang kami naikkan sama Tuhan? Kami udah sepakat Pak, nanti kita akan belajar apa itu makna kesepakatan itu dan seperti apa yang dimaksud Tuhan dengan kesepakatan ini Bapak Ibu. Oke, latar belakangnya. Kalau kita melihat sekilas Matius 18, ini diawali dengan murid-murid Yesus. Waktu itu kan Yesus lagi sama murid-muridnya. Terus murid-muridnya kan ngajukan sebuah pertanyaan, ya. Siapa yang terbesar guru ya di dalam kerajaan sorga? Nah dari situ Yesus memulai menerangkan tentang bagaimana hidup merendahkan diri seperti seorang anak kecil. Dan kemudian terus kalau kita perhatikan penjelasannya akhirnya berkembang kepada Tuhan, Yesus menjelaskan tentang relasi orang percaya terhadap sesamanya. Nah, berangkat dari situ Yesus mengajarkan suatu pelajaran yang luar biasa, yaitu tentang hubungan dengan sesama. Bukan cuma sekedar hubungan dengan sesama aja, tetapi juga ternyata kuasa kesatuan hati dengan sesama. Ya, Yesus menjelaskan banyak hal tentang hubungan dengan sesama, ya. Bukan cuma sekedar mengajarkan bagaimana harus bersikap santun terhadap sesama, ya. Bukan hanya berbicara tentang ampunilah kalau dia salah. Tapi ternyata yang luar biasa, hal hubungan dengan sesama itu, kalau udah terjadi sebuah kesepakatan, akan menghasilkan hal dahsyat. Wow, ini yang Yesus tekankan, Tuhan berikan buat kita pada pagi hari ini, di minggu ini, ya. Sesama itu dengan siapa sih Pak? Bisa dengan siapa aja yang mau bersepakat dengan kita. Nah, nanti di bagian dalam kita akan dijelaskan lebih lagi tentang hal ini. Jadi yang luar biasa gini, permintaan yang lahir dari sebuah kesatuan hati atau kesepakatan sanggup menggerakkan hati Bapa Sorgawi untuk mengabulkannya. Ini kan waktu Yesus bilang ini sama murid-murid kan ini kan bukan omong kosong kan. Minta apa aja kalau sepakat, Bapa akan mengabulkannya. Nah, Yesus mengatakan bahwa seseorang dapat, Pak, yang dimaksud minta apa aja tuh artinya apa Pak? Kalau dilihat dalam bahasa aslinya, apa aja. Nah, tapi nanti kita akan ngerti ya, apa sih apa aja itu. Ya. Nah, apa sih kesepakatan? Oke, sekarang kesepakatan dulu. Kesepakatan adalah perpaduan individu dengan individu yang lain. Dengan segala perbedaan dan keunikannya, kan sampai anak kembar pun juga beda satu dengan yang lain, ya.
Ada ciri khas tertentu, punya keunikannya sendiri. Jadi yang namanya kesepakatan tuh yang dikatakan bisa sama siapa saja, artinya individu dengan segala perbedaan dan keunikannya, namun terikat oleh suatu tujuan dan dasar yang sama. Itu kesepakatan. Oke, lanjut ya. Kita udah sering dengar deh. Tapi mau gak mau saya harus jelaskan juga soalnya ini ya, bahwa kata sepakat symphoneo ya memiliki arti harmonis, kebersamaan, kompak, setuju. Nah dari kata ini kita sering mendengar apa yang disebut simfoni, ya ini udah sering banget kita dengar. Jadi simfoni ini berasal dari kata symphoneo, dari akar kata yang sama. Dan kalau kita dengar suatu yang namanya simfoni, ini mau gak mau dikaitkan dengan kelompok paduan suara atau kelompok permainan musik yang indah. Suatu orkestra, ya kan? Jadi simfoni indah yang dilantunkan oleh sebuah orkestra ini enggak semata-mata berasal dari kumpulan alat musik yang sama dengan suara yang seragam. Ya namanya sebuah orkestra itu memiliki banyak instrumen alat musik. Kalau kita lihat kan, sebutkan satu persatu, wah rasanya banyak sekali. Bukan cuma sekedar trompet, ada saksofon, ada klarinet, dari itu jenis alat tiup aja udah berbagai jenis. Jadi alat musik petik aja ada yang namanya biola, ada cello, ada bass, betot, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara, ada gitar. Ada bermacam-macam, bukan cuma sekedar drum, tapi ada juga tambur. Dan semuanya satu dengan yang lain berbeda, punya tugasnya masing-masing, ya kan? Ada trompet yang bisa melengking dengan begitu tinggi suaranya, tapi juga ada bass yang bisa suaranya begitu rendah. Ada cello yang begitu rendah suaranya, dan kemudian ada sesekali bunyi gitar dan piano yang sesekali bunyi untuk mengisi ruang-ruang kosong sebagai filler misalnya gitu ya. Dan ketika itu dimainkan bersama, terjadilah sebuah keharmonisan, ada sebuah lagu yang dinaikkannya begitu indah. Suara boleh berbeda, jenis alat boleh berbeda, tapi kalau memainkan dengan sebuah kesepakatan terjadi harmoni. Wow, luar biasa ya. Nah, ibarat perpaduan berbagai alat musik yang dimainkan tadi dalam keharmonisan Bapak Ibu Saudara, dan kemudian terdengar begitu indah. Nah, demikian halnya juga ketika ada doa yang dinaikkan dalam sebuah kesepakatan, dalam sebuah keharmonisan. Ini membuat hati Bapak, wow, enak nih suaranya. Indah terdengar. Dan ini yang menggerakkan hati Bapak untuk mengabulkan, untuk melakukan sesuatu sebagai jawaban atas doa yang dinaikkan dari sebuah keharmonisan. Dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Alkitab telah mencatat berbagai perkara luar biasa telah terjadi hasil dari kesepakatan yang luar biasa ini. Di Alkitab banyak catatan, tetapi Bapak Ibu Saudara kalau kita pernah mendengar hari Pentakosta itu lahir dari mana sih? Dari kesepakatan 120 orang. Dan kalau kita dulu pernah bahas kan, awal-awal murid Yesus berkumpul sejak awal kebangkitan Yesus berjumpa minimal 500 orang. Tetapi singkat cerita ketika murid-murid Tuhan Yesus bilang bahwa berkumpul di sebuah tempat di Yerusalem, nanti Tuhan akan menggenapi janjinya, dia akan mencurahkan rohnya. Singkat cerita akhirnya yang bertahan 120 orang. Dan 120 orang ini datang mungkin dari latar belakang yang berbeda, murid-murid ini kemudian berkumpul bersehati. Alkitab bilang mereka berkumpul bersehati, berdoa bersama. Dan kemudian gak terlalu lama, apa yang dijanjikan Tuhan terjadilah. Dan hari Pentakosta di mana murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Dan itulah awal dicurahkan Roh Kudus sampai hari ini murid-murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus, diawali di hari Pentakosta saat itu. Hasil dari sebuah kesepakatan menimbulkan perkara dahsyat. Ya. Nah kita paham Bapak Ibu Saudara bahwa lewat doa kita pribadi pun ada mimpi-mimpi yang digenapi, ada janji-janji yang digenapi, ada situasi-situasi yang bisa berubah. Tetapi di sini ayat ini
Yesus lagi tekankan sama murid-murid. Tapi kalau itu dilakukan dalam kesepakatan, maka ada hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin jauh lebih dahsyat. Ya, ketika kita punya rekan, ketika kita punya partner yang dapat diajak bersepakat untuk dapat bersatu hati berjuang untuk apa? Untuk sesuatu yang kita percayai. Sesuatu yang luar biasa terjadi Bapak Ibu. Makanya the power of agreement ini jadi gini, gak usah bicara tentang tadi ya hari Pentakosta janji Tuhan, mereka berkumpul bersehati. Bicara soal kesepakatan biasa aja. Alkitab juga mencatat, di mana waktu itu orang-orang kumpul mau bikin menara Babel. Bukan karena kehendak Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan gini, oh ternyata gak perlu kehendak Tuhan ya Pak. Bukan itu maksudnya, bukan itu yang ditekankan. Artinya, orang kumpul di dalam kesepakatan, makanya di sini ada power of agreement. Mereka bisa bangun itu. Tapi gini, karena bukan kehendak Tuhan, ya gagal. Tetapi di sini mau lihat bahwa mereka bisa memulai sesuatu yang luar biasa, makin tinggi pembangunan Menara Babel. Kenapa? Adanya kesepakatan, meskipun persepakatan ini lebih kepada persekongkolan. Tapi yang namanya the power of agreement, oh luar biasa. Nah ini menjadi pesan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita Bapak Ibu, kita sudah sering dengar kata sepakat, kita sering mendengar kata bersatu hati, dan merasa telah mempraktekannya. Ya iyalah Pak, bersatu hati, bersepakat masa tiap hari, doa bersama gitu ya. Nah ini yang dibukakan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Kesepakatan yang seperti apa? Kita sering mendengar kata sepakat, bersatu hati dan merasa telah mempraktekkan. Namun lewat pesannya ini, Tuhan menekankan kembali makna kata bersatu hati itu kayak gimana. Nah Tuhan mau kali ini yuk lakukan dengan cara yang benar. Kayak gimana Pak cara yang benar? Nanti sebentar kita akan masuk ke dalam poin 1 dan poin 2. Enggak sedikit orang percaya merasa telah datang sama Tuhan dengan bersatu hati, bersepakat. Udah Pak. Dan kemudian mengajukan berbagai permintaan. Tapi hasilnya ya begitu-begitu aja, belum ada jawaban atau nggak ada jawaban. Nah pemahaman orang percaya selama ini memang tentang sepakat adalah datang sama Tuhan, datang dengan individu yang lain ya, namanya sepakat kan perlu ada minimal lebih dari satu orang. Pemahaman selama ini adalah bersepakat adalah tentang datang sama Tuhan bersama individu yang lain yang dia pikir dapat diajak bersepakat, lalu mengajukan permintaan yang sama. Udah Pak kan udah sepakat, kami minta yang sama. Tiap hari kami minta yang sama. Apakah itu aja yang dimaksud? Ya nanti kita akan belajar. Ada beberapa hal lain yang sering kali kita enggak perhatikan. Nah beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Di antaranya yang pertama adalah gini. Datang sama Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh dapat bersatu hati. Itu poin pertama ya, datang kepada Tuhan dengan orang-orang yang sungguh dapat bersatu hati. Kemudian di dalam kurung ya, ada tulisan run a harmony check. Oke, ayatnya masih sama ya, Matius 18 ayat 19 ya. Jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Bapak Ibu Saudara, bahwa kata sepakat itu digunakan Yesus pada ayat di atas, diterjemahkan sebagai apa? Keselarasan, satu dengan yang lain, seperti membuat sebuah simfoni atau pertunjukan orkestra. Nah sebuah simfoni terdiri dari banyak instrumen. Nah waktu seluruh instrumennya jumlahnya banyak itu ketika dimainkan, kan kita cuma dengar satu kesatuan yang indah. Tapi sebelum mereka memulai, kadang-kadang kan kuping suka pusing banget ya. Yang satu lagi nyetem nih, ting 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 gitu kalau itu berupa setelan gitar. Satu lagi ngek ngok ngek ngok, masing-masing alat nih kalau dia main cuma sendiri-sendiri. Kadang-kadang enggak jelas jenisnya, enggak jelas bentuk suaranya, enggak jelas kedengarannya. Kayaknya pekak. Telinga pun mendengarnya. Tapi mereka perlu menyetemnya. Nah, tetapi gini Bapak Ibu Saudara, ketika mereka siap, seorang konduktor ketika dia menaikkan tongkatnya, set, ya saya nggak tahu ya, saya
Tapi mungkin ada semua ada tandanya, entah naikkan ke atas, ke kiri atau ke samping. Begitu dia naikkan, kemudian dimulailah orkestra itu. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya suara ngak-ngik, nguk, tang, ting, tung, dan yang lain yang gak jelas, semua akhirnya ke-blend menjadi sebuah suara, sebuah lagu yang begitu indah. Dan semua memainkan atas dasar petunjuk dan tuntunan untuk lagu yang sama. Indah dan dahsyat banget. Jadi ada kata kuncinya tadi, ada alat-alat musik yang di stem. Bapak Ibu Saudara yang bergerak, yang punya, yang bisa memainkan alat musik, tentu ngerti ya namanya di stem, di tune up. Oke. Dan kemudian dimainkan bersama, dahsyat ya. Oke. Hal yang sama dilakukan di dalam doa. Orang-orang percaya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ya, itu kan semua alat permainan musik itu kan ada bukunya kan. Ketika mereka semua tertuju sama buku yang sama dan menaikkan lagu yang sama, kan luar biasa. Ketika doa orang-orang percaya mengikuti tuntunan Roh Kudus adalah suatu kekuatan yang begitu kuat dan tidak terbendung. Nah, seperti tadi disampaikan di awal, sesuatu yang dahsyat akan lahir dari sebuah kesepakatan. Nah, ketika kesepakatan orang-orang percaya dimaksud, sebenarnya ayat ini kan gini, kesepakatan yang paling mudah daripada dua orang yang dimaksud dengan siapa sih? Pasangan di dalam keluarga, pasangan suami istri. Meskipun gini, Pak, saya mau bersepakat sama orang lain nggak bisa. Tapi Tuhan sudah menetapkan dua yang telah menjadi satu itu adalah sepasang yang sangat mudah seharusnya untuk diajak untuk bersepakat. Nah, ketika kita tahu prinsipnya, ketika kesepakatan terjadi, maka muncullah sebuah simfoni yang luar biasa. Ketika doa yang dinaikkan dengan sebuah kesepakatan yang benar, maka terjadilah sesuatu hal yang Tuhan nyatakan dengan dahsyat. Nah, ada pihak-pihak yang tahu prinsip ini. Si musuh juga tahu. Beberapa waktu yang lalu kan kita udah diingatkan dan pesan. Musuh juga punya cara. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk kenali langkah-langkah si musuh. Ketika musuh tahu bahwa kesepakatan yang paling dahsyat yang dapat terjadi, yang dimaksud dua orang ini, diawali oleh seorang sepasang suami istri, maka iblis akan main di situ. Maka dibuat gak sepakatlah pasangan itu. Maka mulailah si musuh memerangi rumah tangga demi rumah tangga. Maka seperti yang saya pernah sampaikan, apa yang dilakukan gereja? Urutan teratas yang dilakukan di dalam pelayanan gereja, urutan teratas, rumah tangga. Makanya di dalam bimbingan pranikah, saya begitu cerewet, saya begitu hati-hati. Saya nggak mau ternyata cuma masuk nantinya kepada urutan masalah rumah tangga gitu. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan ketajaman dari para anak-anak muda. Tanda demi tanda, sign demi sign, udah sebetulnya udah Tuhan kasih kok. Kalau memang bukan dia, putuskan, sorry enggak gitu. Dan saya menghargai beberapa pasangan yang di tengah pelajaran memutuskan untuk kayaknya bukan dia Pak. Saya menghargai, saya bilang mendingan kamu tahu sekarang daripada nanti setelah pemberkatan. Oke, kok jadi lari ke situ. Oke. Nah, ketika kesepakatan orang percaya dimaksud adalah tentang pasangan rumah tangga, maka hati-hati, ada oknum yang gak menyukainya. Ada si musuh yang mulai main di situ. Musuh gak ingin ada kesatuan hati di antara pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga. Dia ingin rumah tangga orang percaya ini senantiasa terjadi apa? Ketidakselarasan. Dia senang banget kalau terjadi, kami gak sepaham Pak. Kami dalam banyak hal kami gak sepakat. Ada orang bilang, ada pasangan yang bilang, kami sepakat untuk topik masalah yang dihadapi keluarga kami, tetapi di dalam banyak hal kami nggak sepakat. Nah, apakah itu yang dimaksud Tuhan kesepakatan? Apakah itu yang dimaksud dengan harmoni itu? Harmoni bukan cuma hal dalam hal satu macam, sepakat yuk tentang topik ini kita bawa dalam doa. Bagaimana dengan kesepakatan yang lain? Nah, ternyata ayat ini menekankan bahwa ada sebuah kesepakatan yang bulat. Makanya ada ayat-ayat yang berkata, ketika pria tidak menghargai wanita sebagai pewaris dari tahta, 1 Petrus 3 ayat 7, ketika pria enggak menghormati wanita sebagai pewaris tahta kasih karunia,
Maka di situ dikatakan urusannya sama Tuhan. Doamu terhalang katanya. 1 Petrus 3:7. Oke gini. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya apa? Urusan sama siapa? Sama Tuhan. Doamu supaya jangan terhalang. Bukan cuma sekadar kita sepakat untuk topik yang sama untuk dinaikkan sama Tuhan. Tapi waktu kita nggak menghargai pasangan kita, doamu belum apa-apa udah kehalang. Jadi yang dimaksud Tuhan adalah gini, kesepakatan itu adalah tentang harmonisasi di seluruh aspek. Makanya dikatakan di dalam poin yang pertama ada dalam kurung, perlu apa? Harmony check. Apa yang disebut harmony check? Itu sebelum alat musik tadi dimainkan dalam sebuah orkestra yang ting tang di setem. Kita perlu ada waktu untuk nyetem. Bagian apa nih ya? Yang mengganggu kesepakatan kita. Yuk kita stem ulang. Yuk di tune up. Karena kesepakatan yang Tuhan maksud. Bukan cuma sepakat dalam cuma satu topik itu doa. Ya kita bawa kepada Tuhan doa tentang ini yuk. Yuk. Tetapi di dalam banyak hal nggak ada kecocokan. Bukan itu. Kemudian ternyata kalau waktu kita selesai melakukan harmony check. Oh ternyata, oh iya ya aku menyadari. Aku melakukan kesalahan ini. Apa yang dilakukan? Kalau kita mau lihat Markus 11 ayat 25. Ya, memang poin-poin ini harus ada dasarnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Nah ternyata gini kan, harus ada penyelesaian terlebih dahulu. Kadang-kadang ada penyelesaian gak pernah terjadi. Kemudian yuk kita doa gitu. Firman Tuhan bilang, ini kan gak bisa ditentang firman Tuhan. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang dan seterusnya. Jadi sebelum orkestra dimainkan, seluruh instrumen dimainkan, harus ada stem, penyeteman. Stem ulang. Ketika tahu, lakukan pemberesan di berbagai sektor. Karena yang dimaksud Tuhan dalam harmoni adalah semua sektor, bukan cuma hal topik bersama. Ya kadang-kadang kan ada orang datang, ada yang bilang begini, kami sepakat Pak. Kemudian ngobrol lebih lanjut, oh ternyata yang satu tidur di kamar A, yang satu tidur di kamar B. Yang satu tidur di rumahnya, yang satu tidur di rumah orang lain. Saya bilang, ini yang kamu bilang sepakat. Ya kami bergumul untuk hal ini. Betul pergumulannya itu. Tapi gimana bisa bersepakat kalau yang satu beda ranjang, beda kamar, beda rumah. Ada yang gitu, ada. Ya kadang-kadang kasusnya kan banyak unik-unik Bapak Ibu. Ada yang bilang kami bersepakat, padahal berdoa bersama. Bilang. Terus ketika datang ibadah, caranya pasangannya kemana? Yaitu nggak pernah datang. Apakah ini dikatakan sepakat? Banyak lagi sih contohnya, tapi jadi pada melotot sama saya. Sebenarnya kami, ya terus terang Pak, kami banyak ketidakcocokan, tapi kami cocok satu hal. Ya kami bergumul untuk masalah yang sama Pak. Bukan itu. Seorang hamba Tuhan mengatakan gini, bahwa ketika Anda hendak mengejar sebuah pencapaian bersama, yang adalah mimpi Anda selama ini, maka ajak anggota keluarga Anda semua untuk yuk masuk ke sebuah level baru dalam kehidupan kita. Ini loh pergumulan kita. Inilah pergumulan papa mama, inilah pergumulan kita semua. Oleh sebab itu, yuk mari kita sepakat. Papa mama ajak kalian, yuk kita masuk ke dalam sebuah level baru, yaitu berdoa bersama untuk satu topik yang sama, kita bergumul bersama. Seringkali kan, yang bergumul kan cuma sekitar 1 atau 2 orang, yang lainnya pada kemana gitu. Nah, sedangkan ketika kita tahu ada sesuatu yang mesti kita bawa, kita harus gerakan laskar-laskar di dalam rumah keluarga kita. Ajak anggota keluarga kita. Nah, kita dan anggota keluarga kita harus rela apa? Mengatasi segala keengganan. Aduh malas, aduh capek dan lain-lain ya. Segala penghalang apapun.
Jadi kita membutuhkan orang-orang pemberani yang memiliki sebuah tekad kuat yang sama. Nah di situ dikatakan kita butuh partner, itu sama-sama orang pemberani untuk masuk ke sebuah hal yang sama. Ya, kita jangan berpartneran dengan orang-orang yang nggak percaya, yang enggan untuk melakukan tindakan. Ya, kita jangan berpartneran dengan orang-orang yang berkata, kayaknya percuma deh kita lakukan ini. Ingat kan dulu kan kita pernah kan nggak terjadi apa-apa. Nah, jangan ajak orang-orang yang enggan dan banyak alasan gitu. Selama ini juga kan kita udah begitu ya, tapi ya kita ya kayaknya aku malas deh kalau gini-gini aja hasilnya gitu. Jangan ajak orang-orang yang gak punya gairah untuk mengalami sebuah terobosan yang dahsyat dan Tuhan mau nyatakan. Tuhan kan janji, minta apa aja, aku kabulkan. Tapi jangan lupa, ada orang yang sepakat ini, yang sumfoneo ini. Ya. Jadi kita perlu seseorang yang berani berkata, kalau memang kamu yakin apa yang Tuhan ingin kita perjuangkan, aku gabung sama kamu. Kita sepakat, kita jalan, apapun yang terjadi, kita bersama-sama. Aku dan kau, kita bersama-sama. Ibaratnya gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa ketika seseorang tahu bahwa ia harus pergi mendaki gunung, dan dia ajak orang-orang, yuk, aku mengajak kalian, barangkali ada yang mau ikut aku untuk mendaki gunung. Susah, jauh, tinggi, malas, terjal, dan lain-lain. Nah kemudian ada satu orang, kamu mau ke atas gunung? Oke, aku dukung kamu, aku sepakat, kita pergi bersama-sama. Nah kalau mau ajak orangnya modal gitu. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ini kejadian udah lama banget. Saya nggak mau jelasin tentang hal yang lainnya, kecuali saya mau menitik beratkan bahwa kita perlu orang yang bersepakat. Ya, cuman dulu karena saya masih di masa-masa kuliah dulu, ya kadang-kadang kan memang dulu juga belum di dalam Kristus. Satu kali teman saya ngajak, dia kan senang lagu rap. Ya ini cerita masa lalu. Meskipun namanya nama Alkitab, tapi dia bilang, yuk gue mau nonton rap nih. Ini kebetulan pertunjukannya grup-grup terkenal. Ya saya kalau sebutkan mungkin ada yang kenal lah, seperti yang namanya LL Cool J dan lain-lain. Siapa itu Pak? Ya udah nggak penting, pokoknya ini grup-grup terkenal Amerika itu semua main di situ. Tapi gue ngajak, nggak ada yang mau. Ya saya bilang, ya lu termasuk orang gila juga kalau masih mau pergi ke sana. Mainnya di daerah orang hitam dan semua yang hadir adalah orang hitam. Lu nggak tahu bahwa lu adalah orang Asia, tapi gue demen gitu ya. Gimana? Lu mau nggak temenin gue gitu? Dan buat saya kan menarik. Iya, gue juga belum pernah ada di tengah-tengah kerumunan orang hitam semua gitu. Dan ingat, waktu itu sekitar tahun 88 di mana masalah ras itu, ya nggak usah tahun 88, beberapa tahun yang lalu soal Black Lives Matter saja itu jadi masalah kan. Waktu di tahun lalu itu, gara-gara ada satu yang orang hitam yang akhirnya mati digencet sama polisi, itu kan ribut besar sama Amerika. Nah waktu itu tahun 88 juga meruncing karena 92 pernah terjadi kerusuhan rasial di sana. Nah akhirnya ya udah, gue temenin deh gitu. Dan apa yang terjadi? Kami adalah sepasang Asia. Dan kami gak pernah ngelihat ada warna kulit putih yang lain. Bule pun gak ada sama sekali. Asia pun gak ada kecuali kami berdua. Dan ada di tengah-tengah sebuah stadion yang besar hitam semua. Ya, saya gak mau cerita soal itunya, tetapi yang saya mau sampaikan adalah gini. Yuk kalau memang lu mau ke sana, gue temenin. Nah, ada resiko gak? Ada resiko. Masuknya aja satu persatu udah digeledah. Dan berbeda dengan konser-konser yang lain. Sangat berbahaya. Dan teman-teman bilang, gila kalian semua. Tetapi yuk kita sepakat deh istilahnya ya. Meskipun dulu gak ngomongin sepakat, gue temenin deh. Gitu. Pengalaman ini saya teringat dengan kisah di Alkitab. Ketika Yonatan sama bujangnya. Maka itu daerah Israel dikuasai oleh Filistin. Dan Israel nggak ada senjata, kecuali 2 buah senjata, yang satu yang pegang Saul, yang satu yang pegang Yonatan. Nggak ada senjata bangsa Israel, tentara-tentara pun nggak punya senjata, karena seluruh peralatan pertanian dikuasai oleh Filistin. Seluruh tukang besi dikuasai bangsa Filistin. Kemudian Yonatan berkata,
Gimana kalau kita nyebrang ke wilayah penjagaan Filistin? Karena mungkin aja Tuhan bisa beracara di situ. Karena buat Tuhan kan, entahkah kita banyak atau kita sedikit, buat Tuhan gak masalah. Bujangnya berkata, aku ikut, aku sepakat. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan gini, kembali ke zaman sekarang ini. Waktu Tuhan bilang, 2 orang sepakat meminta apapun juga. Ajak orang-orang yang bisa kita ajak bersepakat dengan sebuah harga yang harus dibayar. Tantangan ada, gak mudah. Untuk terus mempercayai bersama-sama. Untuk memperjuangkan hal sama dengan fondasi yang sama. Dengan kekuatan bersama-sama saling membangun. Jangan ajak orang yang benar gitu. Nah, jangan ajak orang-orang yang seperti itu. Oke, itu yang pertama. Datang kepada Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh dapat bersatu hati, yang seharusnya adalah pasangan kita. Kemudian lakukan harmony check. Ini yang pertama. Yang kedua, datang sama Tuhan bukan sekedar mengajukan permintaan, namun karena Anda telah memiliki firman-Nya. Di situ dalam kurung establish your heart on His word. Di sini memang dikatakan jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Nah, makna meminta yang dimaksud tentu bukan segala yang kita inginkan, namun sesuatu yang berdasarkan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kita nggak akan melihat suatu doa sepakat dikabulkan karena nggak pernah ditemukan dasarnya dalam firman Tuhan. Karena yang digenapi Tuhan adalah perkataannya. Udah itu prinsip itu udah nggak bisa dioyak-oyak. Tuhan mencipta dengan firman-Nya. Dari tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Jadi kalau yang kita maksud adalah minta apapun yang adalah keinginan kita dan nggak ada di firman-Nya, ya kita udah tahu di awal bahwa itu nggak digenapi Bapa. Kalau kita minta kendaraan idaman untuk pamer kepada orang yang pernah merendahkan kita, itu udah pasti nggak dijawab punya. Jadi kita nggak bisa datang untuk meminta bersepakat, ya. Jadi gini, yang perlu dilakukan pertama-tama adalah datang dapatkan firman-Nya. Landasannya apa? Ya, bagus-bagus kalau kita datang, dan kita nangkep bahwa inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau lakukan. Tuhan, aku butuh partner nih, gitu. Tapi minimal situasi yang kita hadapi, kita harus kembali lihat firman Tuhan. Landasannya apa yang harus kita lakukan. Kalau kondisinya gini, dapatkan firman-Nya. Sederhananya itu. Ya khususnya berkaitan dengan keadaan yang kita alami. Oke. Nah ketika Anda mendapatkannya, bersepakatlah dengan partner doa Anda. Bersepakatlah dengan partner kita, dengan pasangan kita. Ya. Dan kemudian percayalah dengan teguh. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, prinsip ini adalah gini. Ingat gak ketika Salomo ini saya sering sampaikan juga. Ingat pertama kali Salomo memerintah, dia kan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Kemudian Tuhan bilang, minta apa yang hendak aku berikan kepadamu. Ini kan pernyataan Tuhan, ini kan kayak susah-susah gampang. Minta apa yang hendak ku berikan. Jadi minta apa saja nih, tapi juga jangan apa aja semuanya kita. Minta apa saja yang hendak ku berikan, karena apa yang Tuhan hendak berikan adalah sesuai firman. Makanya ini sesuai juga dengan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam firman-Nya, maka permintaan kita enggak keluar dari firman. Nah itu hal yang pertama, jadi bukan sekedar minta seperti yang aku inginkan, bukan seperti yang kita inginkan, tapi sesuatu yang berkenan sama Tuhan. Untuk tujuan apa? Kemudian kaitannya dengan kesepakatan apa? Lakukan tanpa ragu. Seringkali musuh akan berusaha untuk melemahkan apa yang sedang kita doakan dengan apa? Memberikan pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi ragu dengan apa yang kita doakan. Nah, oleh sebab itu yang dibutuhkan adalah ketika kita lagi berjalan dalam kesepakatan ini, kita pegang firman-Nya dan kita terus bawa itu bersama-sama dalam sebuah keharmonisan. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, musuh nggak tinggal diam. Kadang-kadang ada masa masuk ke kepikiran, iya ya apa-apaan kita ya, dari udah sekian lama nggak terjawab-jawab, iya ya kayaknya ini udah waktunya kita berhenti gitu ya. Nah kadang-kadang godaan-godaan itu selalu ada.
Kalau memang kita percaya itu firman Tuhan dan kita sepakat, lakukan. Tanpa ragu. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam perjalanan yang namanya godaan, yang nama fakta, kelihatannya kok begitu-begitu aja. Ini mengganggu sekali dan kemudian melemahkan. Ingat ketika Tuhan berjanji sama Abraham dan Sarah bahwa dia akan memiliki keturunan di hari tuanya. Nangkaplah mereka, berjalanlah mereka dalam kesepakatan. Tapi ada satu titik Alkitab mencatat. Sarah sempat melihat kondisinya. Aduh, makin tua aja nih. Kemarin waktu terima janji aja aku udah mati haid. Sekarang waktu berjalan, itu haid tambah mati aja gitu. Maksudnya, aduh mengharapkan apa lagi. Tapi kemudian pikirannya kan jalan kan. Dikatakan keturunan Abraham. Biangnya kan gak selalu harus dari aku. Dia melihat pembantunya Hagar. Nah kalau Hagar aku berikan sama suamiku, kalau dia lahir kan tetap keturunan Abraham. Ah benar, kayaknya itu tuh. Mulai otaknya jalan. Logikanya jalan. Padahal Tuhan tegaskan, yang dimaksud dengan keturunanmu adalah dari perempuan yang bernama Sarah. Tapi udah kadung dikasih Hagar. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, ini pikiran jalan. Fakta. Terus kadang-kadang mengaburkan pandangan kita. Itulah sebabnya ada sesuatu yang harus kita bangun dalam kehidupan kita untuk gak jadi goyah. Kalau kita cuma sekedar sepakat dengan pasangan kita tapi kita gak pernah membangun kehidupan kita, mudah goyah, mudah lemah, dan mudah kecewa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ada waktu ya. Saudara ingat gak waktu malaikat Gabriel ini malaikat sendiri datang kepada Zakaria. Nah Zakaria dia bilang malaikat Gabriel nih, Zakaria kamu akan punya anak. Saudara ingat gak Zakaria itu bapaknya siapa? Yohanes Pembaptis. Ya betul sih aku udah lama, istriku udah lama mandul gak punya anak. Tapi malaikat bilang aku mau punya anak. Ya mana mungkin gitu ya, istriku sudah lanjut umurnya. Kita buka dulu Lukas 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 18 di sini dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini kata Zakaria nih. Terus lanjut ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, kabar baik loh. Terus kemudian kayaknya Zakaria terus ngomong mana mungkin. Sesungguhnya aku akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Kadang-kadang nih kalau nggak dibikin bisu, Elizabeth bisa jadi lemah. Kalau kita lihat di kisah itu, Elizabeth melihat suaminya yang, aduh ini kayaknya bawaannya nggak percaya mulu nih gitu ya. Sampai akhirnya Elizabeth perlu berpartneran dengan Maria, sama-sama hamil. Di situ mereka mungkin saling menguatkan. Kunjungan Maria itu membuat babynya melompat, menyadarkan kembali, engkau akan punya keturunan loh. Sampai akhirnya ketika semua udah beres janji digenapi, baru itu mulut Zakaria berbicara. Kenapa? Ngomongannya bikin lemah orang. Ngomongannya bikin banyak orang menjadi gugur imannya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kesepakatan dan kesatuan hati yang kita dengar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan janjikan kalau kita sepakat dan bawa doa kita kepada Tuhan, mungkin kita berpikir waduh susah amat. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, mungkin gak semudah yang kita pikirkan, tapi ingat ini bukan sesuatu yang sukar. Kalau kita mau mulai bertindak, kalau kita mau bersepakat, kalau kita mau mulai menyetem kehidupan kita masing-masing, kita mau tuning up wilayah-wilayah mana yang bikin kita enggak sepakat, wilayah-wilayah mana yang bikin enggak harmonis. Nah kadang-kadang tindakan ini buat orang enggan, tapi mari kalau Tuhan bilang
Kesepakatan yang dimaksud adalah bukan cuma dalam satu pokok doa, tapi dalam seluruh aspek. Wow, dahsyat. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.